Nah, ini saya lihat yang download materinya baru sekitar 17-18 orang ya tadi ya. Jadi tolong teman-teman dicek di adlinknya sambil buka download dulu slide-nya. Nanti kalau eh, nggak bisa nyimak Zoom ini secara full gitu, ya nanti paling nggak bisa dibaca-baca lagi ya. Ini saya mau izin untuk membahas isi slide-nya ya, karena saya belum kasih video rekamannya untuk penjelasannya, dan karena baru diunggah kemarin juga, mungkin banyak teman-teman yang belum baca gitu. Kalau ada pertanyaan, komentar, dan lain sebagainya, kita nggak usah nunggu sesi Q&A, tapi langsung aja di kolom chat, boleh. Tapi kalau misalnya mau diskusi, open mic, nah itu nanti kita di akhir aja. Bisa lihat semua ya? Oke. Ada yang bukan maba di sini? Atau semuanya maba baru bergabung? Ya, kalau nggak ada yang jawab berarti semuanya kita anggap maba ya. Kalau misalnya masih ada kesulitan menggunakan LMS, Adlink, bisa langsung disampaikan juga eh, di sini. Oh, mungkin yang udah minggu lalu udah ada kuliah dan sebagainya, ya mudah-mudahan sih udah bisa ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Ega Dioni Putri, bisa panggil Ibu Ega. Em, saya aslinya itu di Unsia, dosen untuk prodi yang belum jadi. Nanti kita akan punya prodi teknologi informasi selain SI, dan sekarang ada informatika dan sistem informasi ya. Jadi saya membantu eh, pengajaran di prodi informatika dan sistem informasi. Nah, ini ya kelas kita ya, kode MK-nya diingat-ingat. Bobot kuliah ini 2 SKS, ada di semester 1 dan termasuk pengetahuan umum. Nah, meskipun pengetahuan umum, tapi teman-teman di Prodi SI wajib ya mengambil ini, karena akan menjadi eh, apa ya, semacam guide juga untuk teman-teman nanti mengenal istilah-istilah, memahami apa yang akan dipelajari di prodi ini, dan lain sebagainya. Ini sedikit profil dari saya. Jadi tadi kalau teman-teman lihat, oh, kalau di Zoom ini kelihatannya dalam bahasa Inggris sih, Bachelor of Engineering ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu sarjana teknik, kemudian S2-nya itu ketulis Bukan SMG. setara itu. Gimana? Halo, Mas Bagus. Kirain komentar. MMG ini sebetulnya nama fakultasnya yaitu Master of Media and Governance. Karena dulu namanya fakultasnya itu, tapi sebenarnya bidang S2 saya juga sama di bidang informatika. Kemudian konsentrasi saya di bidang software engineering dan AI ya, expert system, knowledge based system gitu. Ya, tapi insya Allah untuk memberi pengantar teknologi ya masih bisa lah, sedikit-sedikit. Kita diskusi aja di sini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama di pendahuluan ini, yaitu tentang kontrak pembelajaran ya. Walaupun mungkin minggu lalu teman-teman udah banyak ngikutin kuliah macam-macam, tapi setiap kuliah dan setiap kelas itu pasti beda ya aturannya. Juga setiap dosen beda. Sama-sama mata kuliah PTSI, mungkin ada beberapa kelas, dan kebetulan kelas saya teman-teman mungkin menemui peraturan yang berbeda gitu. Nah, cakupannya sendiri apa sih yang kita pelajarin di PTSI ini? Sebentar ya, saya hide nih kayaknya. Nah, kurang lebih kita akan mempelajari konsep dasar sistem informasi ya, atau teknologi informasi ya, pokoknya gabungan dari keduanya. Kemudian analisis kebutuhan sistem informasi,
jenis-jenisnya, sistem informasi ada apa aja, kemudian sejarah dan komponen komputer, internet, semua yang terkait dengan sistem informasi, termasuk teknologinya ya yang akan digunakan yaitu perangkat keras, perangkat lunak. Nah, itu masuknya nanti ke TI. Lalu ada yang menjadi ciri dari sistem informasi itu adalah strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini juga eh, akan dipelajari sedikit nanti ya. Kemudian targetnya apa dari belajar ini? Nah, kita bisa memahami peran sebuah SI gitu ya, eh, untuk organisasi dan juga individu. Em, Umumnya lebih ke ini sih, organisasi itu bukan berarti organisasi dalam arti sebenarnya ya, tapi adalah sekumpulan orang gitu ya yang melakukan kegiatan bersama gitu. Ya seperti kita di kampus ini termasuk kita punya sistem informasi untuk mendukung kegiatan belajar kita. Nah, lebih ke kayak gitu. Jadi kalau kita ngerancang sistem buat apa individu dan buat sekumpulan orang kan pasti kompleksitasnya beda ya, gitu. Hilang ya? Hilang ya slide-nya ya? Bentar. Enggak, Bu. Enggak. Oh, Masih, Bu. Aman, Bu. oke. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu kita juga akan diharapkan, bukan akan, diharapkan setelah teman-teman mengikuti ini juga bisa membedakan teknologi untuk membangun sistem informasi. Ya, teknologinya ini yang kita harus kenali gitu ya. eh, yang namanya software itu kan beda-beda ya. Teknologinya kita harus tahu. Oh, kalau untuk organisasi yang mungkin berkecimpung di bidang keuangan, beda kebutuhannya dengan yang dibutuhkan di eh, organisasi yang terkait dengan lingkungan, misalnya. Seperti itu. Nah, ini kontrak kuliah yang spesifik ya, yang subjektif untuk kelas saya. Saya pengen teman-teman memperhatikan kurang lebih hal-hal berikut bahwa sebenarnya PJJ via daring ini bukan berarti kita jadi kurang serius gitu ya. Kita udah dikasih kelebihan, dikasih fleksibilitas untuk mengakses bahan kuliah, terus bisa nyimak rekaman video juga, eh, kuis juga dibuka selama seminggu gitu ya. Nah, bukan berarti kita jadi mengabaikan gitu ya. Kita harus alokasikan waktu. Ini poin yang kedua, alokasikan waktu sesuai dengan beban SKS. Nah, teman-teman tahu nggak satu SKS itu berapa jam? Ada yang tahu? Satu, Bu. Hmm, belum tahu. Satu Satu jam. atau dua, Bu. Nah, satu jam tuh sebetulnya kuliahnya aja. Jadi kalau dua SKS, ini kita kan dua SKS ya. Kalau di Appling-nya kan sekitar 100 menit, ya nggak? Kurang lebih 100 menit. Jadi satu SKS itu kurang lebih 50 menit sampai 1 jam. Tapi di luar itu ada juga nih beban SKS kita itu berupa belajar mandiri gitu ya. Jadi bukan hanya menyimak materi dari dosen yang secara langsung, tapi juga termasuk mengerjakan tugas, belajar dari sumber lain, itu juga termasuk. Nah, kemudian untuk penggunaan AI ini untuk membantu memahami topik dan mengerjakan tugas aja. Eh, Bukan menggantikan kinerja kita. Jadi kalau ada tugas, suruh analisis mungkin ya, atau bikin esai, bikin desain sistem, bukan berarti kita copas dari yang AI, tapi cuma buat ngasih ide aja, inspirasi aja, gitu. Kemudian untuk saya juga Q&A, pertanyaan diskusi, eh, preferensi saya tidak melalui WhatsApp. Jadi kalau teman-teman punya WhatsApp kelas WAG, eh, saya mohon izin nggak ikut gitu ya. Tapi kalau misalnya ada eh, ketuanya atau koordinatornya,
butuh nomor saya, nanti bisa saya kasih. Jadi nanti kalau misalkan ada info apa-apa atau reminder itu bisa diteruskan melalui koordinator tersebut atau bisa japri saya langsung lewat link, lewat menu obrolan itu atau saat Zoom. Kemudian last but not least, jangan lupa adab sebelum ilmu ya. Jadi kalau misalnya ada diskusi atau teman yang sedang bertanya, eh, dosen sedang menjelaskan, wait for your turn. Punya respect your teachers and your classmates. Oh ya, jangan lupa juga kenali, walaupun kita online, kalau bisa kenal ini ya, guru-gurunya ya. Guru lagi dosen. Dosen sistem informasi siapa aja, Kaprodi, sekretaris prodinya. Karena mungkin teman-teman nanti akan butuh. Terus staffnya juga, kalau misalnya ada kesulitan dalam hal teknis, kita nanya ke siapa. Teman-teman satu angkatan juga, kayak gitu. Ini metode dan penilaian, ini sama aja sih mungkin sama dosen yang lain. Metode belajar kita ada macam-macam ya, yang tadi saya sebutkan, meskipun 2 SKS itu mungkin kita ketemu di kelasnya cuma sekitar 1 jam, atau ini kan Zoom nggak selalu ada ya teman-teman ya. Jadi dalam satu semester itu kita kira-kira cuma 7 kali aja Zoom, jadi anggap aja kayak 2 minggu sekali gitu kita adain Zoom. Tapi selain itu bakal teman-teman tuh cuma perlu untuk belajar mandiri dari materi dan kuis, pokoknya bahan-bahan yang kita kasih di Edlink. Nanti juga kalau udah ada modulnya kita share juga di sini atau buku diktat yang perlu dipelajarin apa gitu. Nah, penilaian ini yang penting ya. Teman-teman mungkin udah tahu ya dari kelas lain ya. Kalau persentase kuliah dan kuis ini lumayan tinggi, 30%. Apa definisi hadir kuliah itu? Nah, ini definisi hadir kuliah ini adalah melakukan satu aktivitas pembelajaran. Entah itu teman-teman download materi, entah itu gabung Zoom, entah itu ngerjain kuis. Nah, itu udah dihitung satu aktivitas kuliah. Bahkan kalau sekedar komentar aja itu juga udah dihitung sebagai apa ya? Kontribusi lah. Artinya dia ngeliat nih gitu ya, ngeliat bahan materi kuliah dan sebagainya. Kemudian ujian kita ada 20% sama 30%, ini juga sama di pertemuan ke-8 dan 16. Nah, kalau lihat kalender, udah pada lihat belum kalendernya? Itu nanti sekitar Desember kita udah ada UTS. Cepet ya, cuma 2 bulan lagi nih. Terus sekitar Februari kita udah ada UAS. Jadi kira-kira seperti itu. Terus tugas, nah ini tugas kita nggak tahu kapan dikasihnya. Tapi eh, perkiraan antara UTS dan UAS. Nah, oke kita masuk ke sesi yang kedua. Di titik ini, sampai tahap ini ada pertanyaan nggak terkait kontrak pembelajaran? Belum ada, Bu. Oke, siap. Makasih. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja chat ya. Oke, kita lanjut ya ke terminologi. Tadi kan kita udah bahas kontrak pembelajaran, terus yang kedua adalah pengertian dan konsep dasarnya. Sistem informasi sama teknologi informasi itu. Nah, ini beberapa terminologi penting ya. Ada informasi, ada data, ada teknologi, dan ada juga informatika. Nah, ini em, sekedar wawasan aja ya, bukan sesuatu yang harus dihafal. Jadi era informasi ini eh, ditandai dengan masa revolusi industri ya, kalau teman-teman ingat. Kenapa kita sekarang disebut era informasi? Ini karena ada shifting dari apa kerjaan manusia yang dulu kebanyakan di bidang industri, bidang pertanian. Sekarang ini mulai banyak yang bekerja di bidang penanganan informasi. Nah, kita langsung lihat buktinya di Unsia ini. Sistem informasi ini adalah prodi yang punya mahasiswa terbanyak ya di Unsia untuk saat ini. Semester ganjil 2024-2025. Ada sekitar 500-an kalau nggak salah. Kemudian disusul dengan informatika juga. Informatika juga banyak.
Kalau kita lihat teman-teman yang di prodi elektro mungkin ya, kalau dulu saya waktu S1 itu kuliahnya itu satu fakultas dengan teknik elektro. Nah, itu kalau zaman 10 tahun lalu ya, itu eh, anak elektro dua kali lipat anak informatika. Tapi kalau sekarang kebalik. Sekarang anak informatika mendominasi gitu ya, 2 banding 1 dibandingin anak elektro. Jadi memang era informasi ini eh, apa ya, benar-benar eh, merubah gitu ya, mengubah eh, tren, tren belajar, tren bekerja dan lain sebagainya. Tren kita beraktivitas apa aja gitu. Nah, apa itu informasi? Informasi ini data yang telah diproses atau disusun ulang dalam bentuk yang lebih bermakna dan dia punya nilai tambah juga dan dia ada konteks tertentu. Nah, itu ciri informasi. Kalau kita, jadi kalau kita lagi ngobrol juga jangan jangan salah ya, jangan kebalik ya, menggunakan istilah data dan informasi gitu. Kalau kita bilang eh, kita punya argumen gitu ya, dan kita punya eh, fakta-fakta yang sudah terpilih gitu ya. Oh, misalnya kita mau bikin berita tentang peristiwa tertentu gitu ya, kecelakaan di mana gitu ya. Nah, itu yang kita keluarkan adalah informasinya gitu mungkin. Datanya kita sudah olah, kita bikin artikel gitu ya, misalkan laporan atau reportase tentang suatu kecelakaan, itu yang kita tampilkan adalah informasinya. Itu yang udah kita seleksi datanya. Nah, kalau data sendiri itu ya sekedar namanya aja kayak eh, jumlah penumpang, terus nama-nama penumpangnya siapa aja, terus nama-nama daerah, nama jalannya, itu kumpulan dari fakta-fakta itu namanya data. Kemudian teknologi, nah ini teknologi ini adalah aplikasi, aplikasi dari pengetahuan-pengetahuan yang ada gitu ya, eh, dalam bidang industri, bisnis maupun sektor lainnya. Nah, lalu informatika. Nah, ini yang dekat dengan SI dan TI ya. Informatika itu adalah studi tentang teori, prinsip, dan aplikasi teknologi informasinya. Jadi terkait dengan algoritma, pemrograman, basis data, itu masuknya ke informatika. Kita di sistem informasi ini lebih ke bagaimana cara mengumpulkan informasi. Nah, ini nanti ada ini bagian ini ya. SI dan TI. Bedanya apa sih kira-kira? Nah, kalau SI itu kombinasi dari manusianya yang melakukan. Jadi kita belajar tentang SDM. Kita butuh apa aja nih untuk menjalankan suatu sistem informasi gitu ya. Kita belajar tentang teknologinya. Ini apa yang paling tepat untuk digunakan dan prosesnya ya. Eh, mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, mengambil, eh, mendistribusikan informasi gitu ya. Nah, itu semua dipelajari di sistem informasi. Tapi kalau teknologi informasi ini lebih ke teknologi-teknologinya, alat dan perangkat yang digunakan untuk mengelola dan memproses informasinya. Jadi belajar tentang software, hardware, jaringan gitu ya. Walaupun sebenarnya 3 bidang ini akan saling beririsan satu sama lain. Kalau teman-teman lihat kuliah-kuliah di Unsia juga 3 prodi ini nanti akan saling beririsan gitu ya. Nah, ini informasi, ada 3 elemen yang harus ada dalam informasi, dimensi waktu, dimensi lokasi, dan bentuk. Nah, jadi informasi ini harus ada bisa diakses ketika kita butuh. Tapi informasi itu tidak sepanjang waktu akurat gitu ya. Kita harus memfilter lagi. Kita butuh informasi pada rentang waktu tertentu misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian lokasi, lokasi ini yang nama informasi ini seharusnya mudah diakses dan saling terkait satu dengan yang lain. Seperti kalau teman-teman yang Muslim ya, apa belajar tentang tafsir gitu ya, suatu ayat atau hadis. Nah, itu kan biasanya satu ayat dengan yang lainnya itu saling terkait. Nah, kira-kira seperti itu.
Jadi itu sudah menjadi informasi. Datanya ada dalam kitab gitu ya. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan suatu informasi, misalnya topik terkait eh, apa misalnya tata cara berzakat atau topik terkait tentang tata cara pergaulan wanita dan laki-laki. Nah, itu kan yang kita cari adalah informasinya kan. Jadi ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, itu informasi. Kemudian dimensi bentuk. Nah, ini bentuknya juga harus bisa dipahami dan digunakan dengan misalnya kalau kita dengan apa namanya? Dengan representasi yang sudah disepakati gitu ya. Misalnya kalau kita orang Indonesia ya berarti eh, bentuknya adalah dalam bahasa Indonesia. Kita mengeluarkan informasinya dalam bentuk apa gitu. Formatnya berupa apa gitu. Dan juga informasi harus bebas dari kesalahan, harus akurat, harus valid gitu ya. Ada yang tahu bedanya akurat dan valid? Kalau akurat apa? Akurat dan Terpercaya, Bu. akurat bisa dipercaya. Kemudian kalau valid, siapa tadi yang jawab? Bentar-bentar, saya nggak bisa lihat. Kak siapa tadi? Kalau valid sudah Kak bisa diakui. Apolinaris. Ya, valid. Ya, valid tuh sahih ya. Maksudnya kebenarannya tuh udah disepakati gitu kayak eh premis gitu ya, premis yang eh, bisa dilogika, bisa dibuktikan secara logika. Nah, hubungannya ke sana. Betul Kak, kalau akurat itu tadi iya eh, terpercaya gitu ya. Jadi itu ciri-ciri dari informasi. Nah, ini eh, komponen teknologi informasi ya. Jadi kan kita udah bahas SI ya. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih disclaimer sebenarnya kuliah pengantar teknologi sistem informasi ini kalau mau dilihat secara umum gitu ya di banyak institusi itu tuh namanya cuma PTI aja, Kak. Jadi pengantar teknologi informasi gitu aja biasanya. Cuma di Unsia ini berbeda prodi, berbeda nama ya. Jadi sebetulnya ini cuma beda nomenklatur aja, beda penamaan aja. Kalau kita di sistem informasi namanya jadi pengantar teknologi sistem informasi. Tapi sebetulnya sama-sama kita belajarnya lebih ke teknologi informasinya. Nah, ini kita perlu pahami komponen teknologi informasi itu bukan cuma perangkat lunak dan perangkat keras loh gitu. Ada juga yang namanya firmware, brainware, sama infoware. Nah, ini keterangannya bisa dibaca di sini ya. Kalau perangkat keras sudah pada tahu ya, eh, apa namanya alat fisik gitu ya, bisa kita sentuh. Itu semuanya hardware, nah. Laptop, kamera, terus keyboard, mouse, em, yang di dalam-dalam laptopnya juga termasuk ada motherboard, ada SSD dan lain sebagainya. Itu semuanya hardware. Eh, Kalau dulu ada CPU, ada yang masih generasi sekarang masih tahu CPU nggak? Komputer zaman dulu desktop ada mesin yang gede gitu ya sebelum ada laptop. Nah, itu namanya CPU. Kemudian kalau perangkat lunak ini adalah program yang berjalan di atas hardware. Ya ini termasuk kalau kita yang bawaannya OS gitu ya, biasanya ada kalkulator, ada painting gitu ya buat foto editor atau menggambar gitu ya. Ada text editor, ada music, video player, itu semuanya software. Nah, kemudian firmware apa bedanya? Firmware ini adalah software untuk hardware-nya. Jadi dia bukan untuk kita pakai gitu ya. Tapi dia itu kayak yang buat ngejalanin hardware gitu ya. Misalnya ada TV, kita punya alat-alat elektronik seperti TV, router, printer gitu ya. Nah, itu kan di dalamnya mereka semua itu ada softwarenya juga kan buat ngejalanin buat
bisa menerima instruksi dari komputer kita ya kalau atau dari remote gitu ya kalau TV. Nah, itu namanya firmware. Terus kemudian ada brainware. Brainware itu ya kitanya, kita yang mengoperasikan si perangkat-perangkat ini gitu ya. Sumber daya manusia dalam teknologi informasi. Nah, setiap brainware ini dia punya pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan yang berbeda-beda. Itu yang membedakan brainware satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi eh, ada dimensi yang berbeda. Kalau teman-teman mungkin sekarang karena anak IT gitu ya, mungkin kita nantinya akan berperan sebagai developer gitu ya, yang mengembangkan si eh, teknologi ini, si perangkat lunak, software, atau mungkin ada yang suka dia juga suka ngotak-ngatik hardware-nya gitu ya. Tapi kan beda kalau kita sebagai pengguna gitu. Eh, kita mungkin nggak memperdalam tentang apa game gitu ya. Eh, tapi kita menggunakan game gitu ya. Nah, kita sebagai user untuk memainkan sebuah game dan sebagai developer software yang mungkin di bidang lain gitu ya, selain game mungkin pengetahuan kita beda, keterampilan kita juga beda. Belum tentu semua anak IT itu bisa paham gitu ya tentang software, semua jenis software yang ada gitu ya. Atau mungkin pernah nggak ngerasain, mungkin ini baru maba ya, masih masih awal-awal semester ya. Tapi nanti kalau teman-teman udah dikenal sebagai orang yang belajar tentang IT, itu sering ditanya, kamu bisa nggak benerin komputer aku eh, yang kena virus gitu. Disuruh jadi teknisi juga gitu. Jadi eh, orang-orang mungkin image-nya itu akan punya image ke teman-teman kalau teman-teman tuh bisa memahami semua permasalahan yang ada di suatu perangkat keras gitu ya. Misalnya laptopnya kenapa-kenapa gitu, entah blue screen, entah terjadi kerusakan apa, kena virus gitu ya, kena malware atau sebagainya. Tapi eh, image-nya orang di sekitar kita itu akan menganggap kita tahu segalanya. Padahal tidak seperti itu. Yang namanya brainware itu juga punya pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, itu juga akan mempengaruhi bagaimana performa suatu eh, sistem informasi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah infoware. Nah, kita ini dalam mengembangkan sebuah sistem juga dibatasi gitu ya, punya aturan-aturan yang eh, mungkin membatasi gitu. Nah, itu termasuk hukum di negara kita eh, atau lisensi gitu ya. Nah, itu termasuk di dalam infoware. Kalau teman-teman bikin eh, software yang mungkin nanti harus input lagu gitu ya, harus masukin lagu, musik, atau gambar, atau kita pakai grafik dari orang lain. Nah, itu kita harus perhatiin lisensinya free atau enggak. Nah, hal-hal seperti itu kita harus tahu hukumnya. Nah, itu termasuk infoware-nya. Hukum-hukum, terus manual, cara menggunakan suatu sistem, itu juga termasuk. Nah, kita sebagai developer nanti juga harus bisa bikin ini ya, user guide, manual. Apalagi mahasiswa sistem informasi harus bisa merumuskan cara menggunakan eh, sistem yang kita kembangkan sendiri gitu. Kita harus bisa menyusun SOP untuk pengguna sistem kita nantinya. Nah, ini yang terakhir ya untuk wawasan aja. Kenapa sih kita harus belajar tentang sistem informasi, teknologi informasi ini ya? Ya, karena ini adalah skill yang dibutuhkan ya untuk di masa sekarang ini. Di pasar kerja juga sekarang jauh gitu lebih banyak demand gitu ya. Lebih banyak permintaan untuk eh, orang yang ahli di bidang ini. Kemudian juga di bidang apa? Menjalankan suatu organisasi atau bisnis itu kita juga butuh teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi.
melalui otomasi dan pengolahan data yang lebih baik. Kemudian untuk memecahkan masalah juga eh, memecahkan masalah dengan pemikiran kita sendiri dan versus kita dibantu dengan data. Nah, itu lebih baik mana? Tentu lebih baik yang dibantu dengan analisis data kan ya. Dibantu dengan ketersediaan informasi yang cukup tadi. Nah, dibandingin kita ngarang nih gitu ya. Oh, kita mau ngambil keputusan misalnya untuk memilih ini aja, memilih kampus gitu ya, misalnya memilih program studi yang ingin kita masuki gitu ya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk masuk sistem informasi di Unsia, ini kan kita butuh informasi. Informasinya dari mana? Tentu dari internet, dari banyak sumber gitu ya. Nah, informasi-informasi itu kan dihasilkan dari adanya sistem informasi juga gitu. Jadi di situ perannya. Kemudian inovasi ya, ini udah tahu ya, menciptakan solusi baru, perubahan, adaptasi terhadap perubahan juga jadi lebih cepat gitu ya. Kalau kita eh, terbiasa dengan eh, topik-topik yang ada di bidang IT ini, kita juga tidak akan kaget untuk menghadapi tren baru gitu ya, di bidang teknologi khususnya. Kemudian yang terakhir, ini cuma ini ya, 6 di antara banyak urgensi ya. Cuma saya kasih contoh beberapa aja. Kemandirian digital. Nah, kemandirian digital ini bahasa awamnya biar nggak gaptek gitu ya. Sorry, sorry. Biar nggak gaptek. Kita bisa mandiri dalam menggunakan teknologi. Walaupun tadi yang kita sempat bahas, anak IT belum tentu tahu semua hal tentang komputer gitu ya, tapi setidaknya kita udah terbiasa gitu dengan apa ya, dengan jalur-jalurnya gitu. Misalnya, oh kalau rusaknya di sini, berarti kita harus nanyanya ke siapa nih gitu ya. Ranah keilmuannya kemana nih gitu. Oh kalau kita mau bikin skripsi, tugas akhir tentang eh, sistem pakar, berarti kita tahu ranah keilmuannya, kita harus nanya tuh ke dosen yang eh, misalnya bisa fokusnya di bidang AI gitu ya. Ya kita lebih paham, kita bisa ngebedain. Oh bedanya apa namanya? Bedanya aplikasi yang ada di desktop dan di handphone tuh apa gitu ya. Ya itu kita bisa punya eh, pengetahuan tentang itu gitu. Oke, sekian aja tentang slide-nya. Terima kasih. Silakan buat yang mau ini ya, tanya-tanya atau diskusi apa aja. Oh ya, dan jangan lupa kuisnya udah saya unggah ya. Kalau mau dikerjain.